Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengolah data kuesioner dengan menggunakan SPSS. Pengolahan yang akan dilakukan adalah menggunakan uji T dan uji L. Untuk studi kasus yang akan coba diolah di sini adalah bagaimana pengaruh display papan informasi terhadap kecepatan kendaraan. Jadi untuk beberapa area pedestrian atau padat pejalan kaki memang dibatasi untuk kecepatannya dibatasi sehingga membutuhkan papan informasi atau display yang fungsinya untuk mengingatkan para pengendara untuk membatasi kecepatannya. Di sini kecepatan maksimal adalah 20 km per jam. Jadi penelitian ini akan mencoba untuk meneliti atau mencari pengaruh apakah dengan papan display informasi ini dapat mempengaruhi kecepatan pengendara yang melintasi area pedestrian. Di sini saya menggunakan contoh Jalan Malioboro ya. Untuk variabel yang digunakan di sini adalah Y, yaitu kecepatan pengendara, yakni apabila saat pengendara sudah membaca papan informasi tersebut, pengendara akan mengurangi kecepatannya maksimal 20 km per jam. Jadi Y itu adalah ketercapaian dari tujuan display tersebut. X1 itu adalah desain papan informasi, X2 adalah tingkah laku atau behavior si pengemudi. Kemudian selanjutnya akan dibuat kuesioner yang mewakili variabel Y, X1 dan X2, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan regresi linear berganda, dan dilanjutkan dengan analisis hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, sekarang kita mau melihat apakah papan informasi ini dapat mempengaruhi pengguna dalam mengendarai kendaraannya. Mempengaruhi kecepatan pengguna dalam mengendarai kendaraannya saat melintasi area pedestrian. Yang pertama, tentukan variabel Y untuk responnya dan X sebagai prediktornya. Nah, dalam menentukan Y dikaitkan dengan tujuan dibuatnya papan informasi tersebut, di mana tujuannya adalah supaya pengendara mengatur kecepatan maksimum 20 km per jam saat melintasi area tersebut. Sedangkan X adalah desain dari papan informasi yang memudahkan pembaca atau pemeriksa atau pengguna atau pengendara untuk memahami isi dari informasi tersebut, isi dari informasi yang disampaikan di display tersebut. Contohnya penggunaan ukuran untuk jenis penggunaan ukuran hurufnya atau fontnya, jenis fontnya apa, kemudian warna font atau gambar bergerak yang ada dalam display tersebut. Selanjutnya akan diberikan contoh kuesioner yang sudah saya buat. Untuk desain, di mana ini adalah X1, saya memiliki 4 soal, di mana 4 soal tersebut adalah apakah desain informasi dapat Anda pahami, kemudian apakah penggunaan warna kontras mempengaruhi pemahaman Anda, apakah penggunaan jenis font mempengaruhi pemahaman Anda, dan apakah penggunaan ukuran font mempengaruhi pemahaman Anda terhadap informasi yang ada dalam display tersebut. Untuk kaitannya dengan tingkah laku atau behavior, di sini variabel X2, berapakah kecepatan rata-rata Anda saat berkendara? Kemudian, pernahkah Anda melanggar lampu lalu lintas? Pernahkah Anda melanggar rambu lalu lintas? Ini saya
mencoba untuk membuat pertanyaan sebagai contoh saja ya. Selanjutnya dari hasil kuesioner tersebut kita rekap menggunakan Excel. Nanti akan ditunjukkan, namun sebelumnya dibuat dulu untuk hipotesisnya. Jadi ini coba saya tunjukkan untuk Excel-nya dulu. Untuk Excel-nya, ditunggu. Baik, ini contoh untuk pertanyaannya, kemudian untuk jawabannya ada di rekapnya seperti ini. Jadi saya ambil contoh punya 25 responden yang mengisikan kuesioner tersebut. Nah, dari jawaban responden tersebut kemudian kita menjumlahkan di masing-masing row atau di masing-masing baris kita jumlahkan sehingga nanti ketemu skor untuk masing-masing respondennya. Kemudian di sini juga dilakukan yang sama, dijumlah. Kemudian setelah itu akan diambil data untuk nilai Y atau kecepatan rata-rata mereka saat melintasi area pedestrian, itu kecepatannya berapa. Baik, ini semua kemudian dikopikan ke SPSS-nya. Baik, saya langsung ke SPSS-nya. Untuk Y, ini tadi kecepatan, kita kopikan saja datanya. Ada 25 responden, kemudian untuk total skor variabel X1 kita kopikan di sini di kolom kedua. Total X2 kita kopikan di kolom ketiga. Selanjutnya, analisis yang dilakukan adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Sudah tampak pada screen? Analyze, regression, linear. Diklik, kemudian masukkan variabel dependent ini untuk variabel Y, independen untuk variabel X1 dan X2. Kemudian langsung klik OK. Muncul angka sebagai berikut. Nah, untuk menginterpretasi output SPSS yang ada di sini, kita perlu membuat hipotesis terlebih dahulu. Berikut data output SPSS akan saya kopikan di slide PowerPoint. Baik, di sini tadi sudah kita lakukan pengolahan data, kemudian untuk menginterpretasi kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya ada tiga macam ya. Jadi di sini HO1, H11, HO2, H12. Untuk H0 itu kita menggunakan kalimat negatif
Dan untuk lawannya H1-nya atau HA, kita gunakan kalimat yang berlawanan. Jadi kalau yang H01 itu tidak terdapat pengaruh antara X1 dengan Y, berarti yang H11 terdapat pengaruh antara X1 dengan Y. Nah, untuk H01 di sini apabila signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti nanti H01 diterima. Jadi kita nanti akan melihat nilai signifikansinya. Atau kita bisa lihat dari nilai T hitung. Jadi T hitung kurang dari T tabel itu artinya H01 diterima. Kalau H01 diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara X1 dengan Y. Untuk H01, H01, H11, H02 berikut ini dan seterusnya berikut ini adalah untuk uji T. Jadi uji T itu adalah kita mencoba untuk melihat apakah masing-masing antara variabel X dengan variabel Y ini memiliki pengaruh atau tidak. Sedangkan untuk yang uji F ini kita melihat apakah kedua variabel tersebut memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama dengan variabel Y. Jadi kalau ini berdiri sendiri, X1 sendiri, X2 sendiri, dilihat ada pengaruhnya tidak dengan Y, yang uji F di H03, H13 ini kita mencari pengaruh, apakah ada pengaruh secara simultan atau tidak. Nah, ini tujuannya. Jadi uji T bertujuan ini mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial, kemudian uji F untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan. Selanjutnya ini hasil output dari SPSS yang tadi, ya kan. Kalau ini di sini saya gunakannya nilai signifikansinya ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan nilai T yang ada di sini adalah T hitung. Jadi bisa juga menggunakan T hitung perbandingannya dengan T tabel nanti. Di sini adalah T hitung. Apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel berarti HO diterima. Nah, kalau di sini saya menggunakan signifikansi yang ada di sini ya. Kemudian ini adalah X1-nya. Kita lihat nilai signifikansinya, ternyata nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga HO1 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara X1 dengan Y. Kita lihat 0,1 lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh antara X1 dengan Y. Kemudian untuk X2, kita lihat nilai signifikansinya ternyata 0,9, di mana 0,9 lebih besar daripada 0,05 sehingga HO diterima. Tadi HO diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara X2 dengan Y. Selanjutnya udah selesai ya, ini uji T, selanjutnya uji F. Di uji F ternyata nilai signifikansinya adalah 0,396. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi ketentuan, yakni 0,05, sehingga HO3 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 dengan Y. Kemudian di sini kita melihat nilai R-square-nya. Jadi untuk mengetahui indikasi besarnya pengaruh antar variabel itu, kalau nilai R-square-nya itu mendekati angka 1, maka dikatakan semakin baik. Nah, dari penelitian ini yang saya hanya mengambil 25 responden,
ternyata nilai R-square-nya cukup rendah, 0,08. Jadi kalau yang bagus itu mendekati angka 1 ya. Nah, ini berarti dikatakan bahwa untuk pengaruh antar variabel dikatakan lemah karena sangat jauh ya dari angka 1. Jadi, kalau kalian melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh antar variabel tersebut kuat atau tidak, baik atau tidak, dilihat dari nilai R-square-nya. Baik, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.